Sekarang gimana dengan ada rejim baru? Mungkin ini yang dimaksud oleh pertemuan ini. Saya sudah awali tadi ya harus realistik, bukan harus ya. Saya memilih jalan realistik karena kalau tidak ya terus-menerus kita lakukan langkah-langkah kemarin. Namun ya realisme politik ini tidak boleh mengganggu, menghilangkan prinsip. Nah, tadi kebanyak kawan-kawan, mohon maaf Pak Din, waduh, peruk periuk nasi saya terganggu kan. Saya hargai mereka terbuka dan memang mungkin ada upaya-upaya untuk menghalangi ya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga ya. Saya pun ya mungkin agak bandel aja, tidak terlalu merasakan demikian karena ya penuh dengan tawakal pada Allah. Gitu. Ya. Nah, kawan-kawan semua, ya, maka opsi sebuah perubahan lewat jalur konstitusi ketika tidak ada harapan lewat lembaga legislatif DPR, maka eh, peluangnya itu adalah kepada lembaga eksekutif. Nah, secara teoritis normatif saya mempercayai Presiden punya sikap demikian. Ya, kecuali kalau sudah berubah fatal, kelihatannya sih nggak berubah ya. Kecuali ya ada perbedaan-perbedaan sedikit. Walaupun sayangnya ya, ya apa istilahnya kabinetnya itu tidak semua ada yang saya sebut kemarin saya buat pernyataan ada political liabilities, ada kekurangan dan beban politik bagi presiden di kalangan sementara pembantunya. Tapi saya kira ini akan berproses sejalan dengan waktu nanti akan ada kristalisasi. Ini konsekuensi dari sebuah apa, pilpres yang kemudian harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan. Nah sayangnya Pak Mas Tata dan kawan-kawan untuk kita bisa bertemu ini belum ada waktu. Tanggal 4 Desember yang lalu ketika pembukaan sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya diundang oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bukan sebagai mantan ketua umum dua periode, tapi sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Pondok Labu di mana saya tinggal. Dan oleh karena itu protokolernya ya saya dengar dari panitia ada perdebatan di mana saya harus didudukkan. Ya ada tiga klaster tengah, kiri, kanan. Pimpinan pusat Muhammadiyah di sebelah kiri dari depan. Para menteri banyak yang datang di sebelah kanan. Saya dimasukkan di klaster yang ada presiden, ketua umum PP Muhammad di depan, namun di row di deretan yang keempat. Maka ketika Prof. Haidar Nasir menyapa yang terhormat Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, Profesor Dr. Din Syamsuddin, saya lihat Pak Prabowo bertanya kepada Mas Mukti, Mendikbudristek, saya kira mana Pak Din? Gitu. Dia lihat saya ke kiri kanan ya nggak kelihatan karena saya persis di belakang beliau. Ketika noleh ke belakang, saya sampaikan tangan seperti ini. Nah, maka ketika beliau menyampaikan sambutan, menyapa saya, Ketua Umum PP Muhammadiyah dari Profesor Dr. Din Syamsuddin, nah, ada kalimat yang buat orang ketawa, loh kok ngumpet tuh, kok ngumpet di belakang gitu. Ya memang ya, saya didudukan situ dan senang saja. Ya. Namun waktu pulang, saya minta izin sama pengawal untuk bisa bersalaman dan bersalaman peluk-pelukan sebagaimana kawan lama gitu. Nah, saya beri pujian, excellent speech. Memang pidatonya bagus sekali. Dan saya buat pernyataan itu pikiran lama dari Pak Prabowo tentang kedaulatan, tentang bagaimana geopolitik. Jadi excellent speech sampai saya bilang congratulations. Baru pertama kali saya ucapkan selamat, nggak tahu congratulations untuk apa. Dan saya keluarkan surat dari kantong celana saya, tiga surat kopinya, ya ini this is a love letter for you, saya bilang sedang bahasa Inggris, ini surat cinta untuk Anda. Dia bawa nggak tahu dibaca apa tidak atau diserahkan. Surat itu tiga hal, ya. Satu kopi dari surat
yang ikut saya tanda tangani untuk penyelenggaraan Global Muslim Business Forum di Jakarta bulan Februari yang akan datang, oleh sebenarnya ada kaitan dengan World Chinese Economic Forum yang saya sudah pernah diundang, dan untuk kali ini mereka fokus kepada Muslim Business Forum. Minta saya sebagai co-organizer, ya, sebagai apa? Ada jabatan saya yang lain, yaitu Chairman of Global Fulcrum of Wasatiyat Islam, Poros Dunia Wasatiyat Islam. Saya ketuanya. Sudah dikirim ke istana, belum ada respon. Kemarin saya sampaikan lagi. Nah, surat kedua, Mas Tata, surat baru yang saya tanda tangani sendiri untuk beraudiensi, karena banyak kawan-kawan yang meminta, Pak Din, Mas Din kan dekat, kalau nggak minta kita bertemu. Maka saya ajukanlah surat permohonan audiensi sejumlah tokoh, tapi saya sebut tokoh kritis untuk bangsa dan negara, mungkin 15-20 orang kalau diterima nanti. Ya, mohon waktu, tempat, dan waktu terserah Bapak Presiden. Nah, surat ketiga itu surat untuk berkunjung ke pesantren saya di Sumbawa, Pesantren Modern Internasional Dea Malela, yang saya dirikan 2016, dan Pak Prabowo hampir pernah datang. Ini saya cerita aja nih Pak, yang terakhir event panjang. 22 November 2022, ya, 2022, pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Solo, saya ikut hadir tentu, ya, dan setelah itu sebelum itu saya adakan pertemuan dunia untuk perdamaian. Ada 150 tokoh dari mancanegara, tokoh agama intelektual. Kemudian 6 orang diizinkan duduk di Royal Box di Stadion Manahan, tempat presidennya. Kami duduklah di situ dan sempat dari mereka minta salaman dengan Presiden Jokowi waktu itu. Nah, waktu pulang kita lewat ruangan tempat transit presiden dan VVIP yang rupanya tidak disinggahi. Saya ajak masuk 6 tokoh, ada wakil Vatikan, ada wakil Syekh Al-Azhar, ada seorang profesor dari PBB, dan seterusnya. Dan kita ternyata masih banyak makanan di sini. Masuklah Pak Prabowo. Saya lihat dari jauh, beliau ke toilet, keluar agak marah-marah. Toiletnya nggak ada airnya gitu. Begitu melihat ada saya, dia datang. Wah, ini ada Mas Din gitu. Dia bilang, saya mau maju jadi presiden gitu. Tahu jawaban saya, kawan-kawan semua, perbaiki dulu hubungan dengan ormas-ormas Islam. Mereka kecewa. Anda meninggalkan mereka, kenapa mau menjadi Menteri Pertahanan? Nggak apa-apa ini didengar, ini saya tahu recording ini pasti, dan ada yang menyimak juga. Oh, gimana kita bertemu lagi dengan ormas Islam? Kata Pak Prabowo. 2014 2 kali saya koordinir pertemuan dengan pimpinan ormas Islam 60-70 orang di rumah Mas Sutrisno Bakhir ketika mau maju. Begitu pula 2019, ya, ketika beliau akan maju jadi presiden, datang ke rumah saya dan nggak mau maju, saya dorong-dorong dan kita dukung beliau 2019 itu. Jadi kebetulan waktu bertemu itu mau ketemu ormas Islam, oh boleh saya bilang. Dipanggillah Mas Daniel, ya, Ketua Umum, mantan Ketua Umum Muda, dan Mas Muzani yang sekarang Ketua MPR. Karena sini, tolong jadwalkan dengan Mas Din pertemuan dengan ormas Islam. Saya bilang, Mas, saya jarang di Jakarta. Saya banyak di pesantren di Sumbawa. Yuk kita ke sana. Maka berjanjilah untuk pertemuan dengan ormas-ormas Islam. Itu November akhir, Desember, Januari, nggak ada kabar itu. Ketika dia pernah telepon saya, I'm coming to your school, Pak Prabowo. Nah, kedaluan Anies datang 31 Januari bersama ormas-ormas Islam. Terjadilah yang telah terjadi. Jadi ringkasnya kawan-kawan semua, saya meyakini ada harapan. Tapi sama dengan Mas Said Didu tadi, ya, saya tipe orang-orang yang bukan suka sowan gitu. Saya sudah juga menghubungi orang-orang terdekatnya, ya. Mas Fadlizon, Daniel, Muhammad Muzani,
masuk juga Mas Dasko. Ya, saya siap jika dipanggil. Dan waktu bertemu di Kupang kemarin, I'm ready if I am invited, saya bilang. Saya suka pakai bahasa Inggris dengan beliau. Ya, tapi untuk ya sewan-sewan kasak kusuk itu mohon maaf ya. Saya bukan tipe begitu, tapi saya berkeyakinan ya, akan diundang pada satu waktu dan kita sampaikan apa adanya. Dan kalau syukur bisa bertemu dengan kawan-kawan yang kritis, yang idealis ya. Nggak tahu nih ketua FTA diajak kepada nanti. Bukan mau diajak, mau ikut apa tidak gitu. Mas, Siap, siap. Mas Doni dari Surabaya pasti mau dia tuh. Dan apa namanya untuk kita sampaikan Siap. ya kita orang-orang yang ya ikhlas tapi mohon maaf ya ini memang apa ya, kalau ada kawan-kawan punya interest walaupun sah ya untuk posisi politik jabatan ya ya tapi banyak dari kita yang ya tidak memperhatikan itu. Saya mohon maaf sudah tidak berada pada posisi itu. Jadi kalaupun ditawari sebuah jabatan penting ya insya Allah pasti saya menolak ya. Tapi untuk sebuah idealisme ya kembalikan kehidupan kebangsaan kita amar ma'ruf nahi munkar cuma caranya berbeda. Saya tahu ini banyak kawan-kawan yang tidak bersetuju ya. Kenapa berbaik-baik? Kenapa rekonsiliasi? Nggak sedikit yang nulis WA seperti itu. Ini perjuangan, ya. Tentu caranya, strateginya kita atur. Yang penting tidak kehilangan prinsip dan cita-cita. Mohon maaf kepanjangan, Mas Tata, dan Ya. kok saya tiba-tiba berbicara terbuka seperti ini. Tapi nggak apa-apa, demi kebenaran dan demi sejarah, ya. Saya nggak juga biar orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.